Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadifara Salsabila dari kelas Psikologi D dengan NIM 2018 1023031152. Di sini saya akan menjabarkan terkait tugas UAS mata kuliah Intervensi dalam Psikologi Islam dengan judul Memperbaiki Pola Tidur dengan Intervensi Terapi Sufistik Ibnu Miskawayh. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, Bapak Zainul, yang sejauh ini telah membimbing saya hingga saya ada pada titik tugas akhir ini. Kita masuk ke materi. Yang pertama, keluhan dan asesmen. Keluhan, klien mengeluh bahwa klien mengalami stres dan berantakan pola tidur serta kuliahnya. Selanjutnya, asesmen. Metode asesmen yang saya ambil ialah wawancara dan rating scale. Jadi hasil asesmen yang sudah saya dapatkan, yang pertama identitas, inisial WW, gender perempuan, usia 21 tahun, mahasiswa, ia anak pertama dari 6 bersaudara yang berasal dari Kalimantan Utara. Hasil asesmen yang sudah saya dapatkan, jadi sejak 2 bulan sebelum asesmen, WW mengaku sering tidur, stres, menangis, dan akhirnya melalaikan tugas kuliahnya. Hal tersebut terpantik dari adanya masalah di rumah dengan keluarganya pada akhir tahun kemarin. Pada semester 6 ini, ada 2 hingga 3 materi yang tidak ia buka atau tidak menyelesaikan dalam mempelajari materi. WW menjelaskan, bahkan ada satu UTS yang dirasa sebenarnya sedikit susah, namun WW enggan segera mengerjakannya hingga waktunya WW mengerjakan 2 jam sebelum tugas dikumpul, dan WW merasa tidak maksimal dalam pengerjaannya. Nah, beberapa tugas ia tidak mengumpulkannya karena ia malas dan banyak pikiran sehingga dibuat tidur. Dalam rentan seminggu, biasanya ada 2 kelas kuliah yang ia lewatkan karena memilih tidur. 2 bulan ini pula, waktu WW banyak dipakai untuk tidur. Ia biasa tidur di atas jam 12 malam, bangun jam 4 subuh, dan tidur siang berkisar 4-5 jam per hari. Ia tinggal di kos sendiri, dan keluarga semua ada di Tarakan. Jadi, dari skala 1 sampai 10, ia menjabarkan bahwa rancu pola tidurnya ada pada tingkat 7. Ibnu Miskawayh mendefinisikan jiwa adalah sesuatu lain yang berbeda dengan fisik, baik dari segi substansinya, hukum-hukumnya, ciri-cirinya, maupun perilakunya. Jiwa berasal dari limpahan akal aktif. Ibnu Miskawayh dalam Nizar, baiknya etika atau kesehatan mental berpangkal pada teori jalan tengah, yang menyebutkan keutamaan akhlak diartikan sebagai posisi tengah. Ekstrim dari tengah yaitu kelebihan dan kekurangan. Nah, posisi tengah dari nafsu adalah ifah, yaitu menjaga kesucian diri. Ifah ada di antara al-syarah dan al-khumus syarah, yaitu mengumbar nafsu dan mengabaikan nafsu. Yang kedua adalah keberanian, syaja'ah, berada di antara al-jub, pengecut, dan al-tahawur, nekat. Selanjutnya, kebijaksanaan, al-hikmah, berada di antara kebodohan dan kedunguan, al-balah. Nah, kombinasi dari 3 keutamaan itu menghasilkan keadilan, al-adalah. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kerancuan, kesehatan jiwa, kebingungan, atau kegelisahan yang dialami oleh subjek bisa diakibatkan karena tidak seimbangnya ketiga hal tersebut atau tidak berada di tengah. Entah ke 1, kedua, ketiga, ada yang ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri. Jadi problem yang saya ambil di sini adalah tidak teraturnya pola tidur. Selanjutnya, intervensi. Target perubahan yang diambil adalah intensitas tidur 6 hingga 7 jam sehari yang sudah disetujui oleh klien atau subjek, juga konselor. Nah, strategi intervensi yang kita ambil adalah terapi sufistik. Jadi tahapannya ada muahadah, muwarobah, muhasabah, muakabah, mujahadah, dan mutaba'ah. Dengan perincian seperti berikut ini.
Muahadah, yakni mengingat dan mengokohkan kembali perjanjian kita dengan Allah saat di alam ruh. Teknik muahadah dilakukan dengan cara menanamkan keyakinan diri konseli agar tunduk dan patuh pada tuntunan ajaran Tuhan. Jadi di sini konselor mengingatkan kembali terkait ayat-ayat Al-Quran yang menjabarkan mengenai perjanjian ketika manusia sedang di alam ruh, yaitu yang ada di Al-A'raf ayat 172. Ketika jiwa bersaksi bahwa ia adalah hamba Allah. Konselor juga mengingatkan mengenai sikap dan perilakunya yang mana mungkin ada beberapa mengingkari janjinya tersebut. Selanjutnya yaitu muraqabah atau perasaan diawasi adalah upaya menghadirkan kesadaran adanya muraqabatullah, pengawasan Allah. Teknik muraqabah pada dasarnya merupakan pendekatan yang lebih menekankan sisi kesadaran manusia dengan cara melatih diri klien untuk membiasakan diri berperilaku baik dengan cara merekayasa sikap diri yang selalu diawasi tingkah lakunya. Jadi di sini konselor mengingatkan kepada konseli bahwa apapun yang dilakukan konseli, baik hal buruk, baik hal baik, semuanya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimasukkan pula Al-Quran, yaitu Al-Hadid nomor ayat 4 yang menjelaskan bahwa Allah selalu bersama hambanya. Selanjutnya, muhasabah adalah usaha untuk menilai, menghitung, mengkalkulasi amal soleh yang kita lakukan dan kesalahan-kesalahan atau maksiat yang kita kerjakan. Nah, teknik muhasabah ini juga hampir sama dengan teknik self-regulasi yang disampaikan oleh Bandura. Jadi di sini konselor mengingatkan kepada konseli mengenai kalkulasi kesalahan, menilai, menghitung, mengajak untuk mengintrospeksikan diri, dan selanjutnya mana yang sesuai dengan ketentuan internal atau eksternal, mana yang sesuai jalur yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang sesuai jalur Al-Quran dan Al-Hadis, mana yang menyeleweng. Begitu. Selanjutnya, mu'aqabah. Jadi selain mengingat perjanjian yang muahadah tadi, sadar akan pengawasan, dan sibuk mengkalkulasikan diri, kita pun perlu menandani sifat sahabat dan atau rasul. Jadi di sini konselor mengingatkan kepada konseli mengenai akhlak-akhlak terpuji yang telah dilakukan sahabat Nabi atau nabi-nabi kita. Di sini konselor memasukkan sebuah perkataan Umar yang berkata bahwa hisaplah dirimu sebelum kelak engkau dihisap. Selanjutnya yaitu mujahadah adalah upaya keras untuk bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang dan mengerjakan apa saja yang diperintahkannya. Jadi konselor mengarahkan konseli agar bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang dilakukannya secara ikhlas, secara sadar. Selanjutnya mutabaah yang terakhir, konselor mengajak konseli untuk selalu memonitoring, mengontrol, dan mengevaluasi sejauh mana proses-proses semuanya tersebut seperti muahadah dan seterusnya berjalan dengan baik. Mutabaah merupakan teknik konsistensi dalam melakukan tindakan ibadah untuk memperoleh kesadaran yang maksimal. Jadi di sini konselor mengarahkan konseli agar sampai pada kesadaran diri yang maksimal. Dan di sini pula konselor dan konseli mengevaluasi terkait apa yang sudah dicoba sebelumnya. Nah, sebagai tambahan, konselor juga memasukkan terkait hadis-hadis Nabi perihal pada zaman dahulu, kebanyakan orang-orang memang beristirahat lebih dini, lalu bangun di sepertiga malam untuk salat tahajud.
Konselor juga memasukkan perihal hadis bahwa Nabi melakukan tidur siang dengan waktu yang sangat pendek, tapi Nabi tetap melakukan tidur siang dan menjabarkan hadis yang hadis yang mengatakan bahwa yang tidak tidur siang adalah syaitan. Gitu. Selanjutnya, hasil intervensi. Intervensi dilaksanakan pada 2 sesi. Sesi yang pertama pada 26 Mei dan sesi yang kedua pada 2 Juni. Dan pada 16 Juni, konselor dan konseli bertemu untuk evaluasi. Ada beberapa tahapan yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan membangun sistem pengawasan serta penjagaan yang kokoh, dikatakan oleh Miskawai dalam Siregar 2019. Nah, semua tahapan tersebut penting kita jalani agar benar-benar menjadi safety net, yaitu jaring pengaman, yang menyelamatkan kita dari keterperosokan dan keterpurukan di dunia serta kehancuran di akhirat nanti, yakni teknik-teknik yang tadi sudah dijabarkan. Hasil intervensi yang diberikan konseli menjelaskan bahwa skala kerancuan pola tidur sudah tidak lagi tinggi yang sebelumnya 7, sekarang berkisar pada rate 3. Subjek menjelaskan sudah dapat tidur di bawah jam 11 malam dan intensitas tidur siang menurun, bahkan beberapa kali tidak tidur siang agar malam bisa cepat tidur. Jikapun subjek merasa kelelahan dan subjek bisa mentarget tidur siang hanya dari jam 10 hingga azan zuhur. Subjek menjelaskan saat ini tidak merasa mengantuk dan malas ketika akan kuliah. Meski masalah subjek dengan keluarga belum sepenuhnya selesai, subjek mengakui terdapat penurunan keresahan yang subjek rasakan dalam menyelesaikan masalah. Pada sesi pertama, konselor menjelaskan mengenai 3 tahap, yaitu muahadah, muwarobah, dan muhasabah. Lalu pada sesi 2, konselor menjelaskan terkait muakabah, mujahadah, dan mutaba'ah. Referensi yang saya gunakan ada 2, yaitu dari Nizar dan Siregar. Sekian penjelasan saya mengenai intervensi Islam yang sudah saya praktekkan di lapangan. Banyak kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.